Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita sekalian sehingga alhamdulillah pada saat ini kita dapat berjumpa dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu. Apalagi sekarang insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki satu bulan yang bulan suci Ramadan. Saudara-saudara sekalian, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang masuknya bulan Ramadan selalu memberikan berita gembira. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu, memberikan motivasi dan berita gembira kepada sahabatnya apabila bulan Ramadan menjelang atau hampir tiba. Dan beliau dengan senangnya menyampaikan kepada para sahabat, qad ja'akum syahrun mubarak, syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Bakal datang kepada kita sekalian, kepada antum sekalian, satu bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan. Qad farada alaikum siyamahu, Allah telah memfardukan kepada kita sekalian untuk melakukan puasa di siang harinya dan melakukan amalan-amalan lainnya pada malam harinya. Tuftahu fihi abwabul jannah, di mana pada bulan itu dibukakan pintu-pintu kebaikan, dibukakan pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Juga setan-setan dibelenggu. Sehingga pada bulan Ramadan ini umat Islam sangat bergembira sekali, apalagi para sahabat. Bahkan pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang sangat berkah yang dinamakan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keberkahan dan fadilah daripada malam itu, bahwa satu malam itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada sekitar 82 atau 83 tahun bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah pada malam hari itu, memanfaatkan malam hari itu untuk beribadah dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara fadilahnya. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum sangat bergembira sekali dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Bahkan mereka mengangankan, menghendaki agar semua bulan itu atau semua waktu itu dijadikan Ramadan karena keberkahannya. Karena pada saat itu amal
umat Islam itu dilipat gandakan. Banyak dosa-dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan itu sendiri, artinya membakar. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan satu bulan. Di bulan itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membakar dosa-dosa hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan bahwa umat Islam itu atau umatku, kata Rasulullah SAW, diberi pada bulan Ramadan itu 5 perkara yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Ada 5 perkara yang dipersembahkan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada umat akhir zaman, kepada umat Rasulullah SAW, yang mana kelima hal ini tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Apa yang kelima itu? Yang pertama, hulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut yang keluar, ya, bau mulut orang-orang yang keluar dari orang-orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam fikih dikatakan dimakruhkan setelah zawal atau setelah duhur ke sana itu umat Islam untuk melaksanakan siwak. Kenapa? Karena siwak itu bisa mewangikan mulut, sedangkan Allah Subhanahu wa taala senang sekali dengan mulut yang bau karena sedang berpuasa. Yang kedua, wa tastaghfirulahumul malaikatu hatta yafturu. Para malaikat memintakan ampun untuk umat Islam selama berpuasa sampai mereka berbuka puasa. Nah, tentunya hal ini saudara-saudara sekalian, apabila kita berpuasa dengan benar-benar berdasarkan imanan wahtisaban. Karena di dalam hadis yang dikatakan Rasulullah SAW, yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwasanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang melaksanakan puasa dengan berdasarkan kepada keimanan, keyakinan kepada Allah, wahtisaban, dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Kemudian pada bulan Ramadan itu yang ketiga, setan-setan dibelenggu sehingga kekuatan mereka ya berkurang. Dan terutama setan yang ada di dalam diri kita, dengan dikuranginya makan, minum, dan tidur itu, maka nafsu syahwat yang ada dalam diri kita yang suka digunakan oleh setan untuk alat agar kita terjerumus kepada kemaksiatan bisa dikurangi, bisa ditahan dengan puasa itu sendiri. Kemudian wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Allah Subhanahu wa taala menghias surganya setiap hari pada bulan puasa itu. Dan yang terakhir, di akhir malam bulan Ramadan itu Allah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya yang telah melaksanakan berpuasa. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan malam itu malam akhir itu Lailatul Qadar? Maka Rasulullah mengatakan, bukan yang itu yang dimaksud, tetapi kata Rasulullah, setiap orang yang beramal, yang bekerja pada seseorang, maka di akhir pekerjaannya itu akan mendapatkan balasan atau ganjaran atau upah. Maka sangat wajar sekali apabila umat Islam yang telah melaksanakan puasa dalam satu bulan itu kemudian diakhiri dengan meningkatkan amal-amalnya di 10 hari terakhir, maka di akhir bulan Ramadan ini Allah memberikan hadiah kepada umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa dengan iman wahtisaban tadi, yaitu dengan diampuni dosa-dosanya. Sehingga sangat diharapkan sekali begitu keluar dari bulan Ramadan masuk kepada Idul Fitri, maka di bulan Syawal ini kita akan kembali kepada kesucian, kembali kepada kebaikan, dan bulan puasa ini benar-benar mempunyai keberkahan yang sangat besar sekali bagi umat Islam. Sehingga kita alhamdulillah
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kesehatan dan kekuatan iman kepada kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan diri kita kepada bulan yang penuh barakah ini dengan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan maghfirahnya, sehingga kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Demikian yang kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.